Banyak orang mengenal zodiak Gemini sebagai simbol si kembar yang penuh dualitas. Namun, tidak semua tahu bahwa di balik cahaya bintang itu tersembunyi kisah tragis dua pahlawan Sparta, Castor dan Pollux, yang dalam mitologi Yunani disebut Dioskuri. Mereka bukan sekedar tokoh figuran dalam legenda kuno, melainkan sosok yang selalu hadir di momen-momen penting. Ikut berlayar bersama Jason mencari bulu domba emas, berburu babi hutan Kalidon, hingga menyelamatkan Helen, saudari mereka yang kelak jadi pemicu perang besar di Troya. Tapi, yang membuat kisah mereka benar-benar abadi bukanlah sekedar petualangan heroik. Justru kematian unik dan nasib tragis yang menimpa mereka menjadi alasan mengapa nama Castor dan Pollux terus dipuja. Ironisnya, dari tragedi itu lahirlah sebuah bentuk keabadian. Mereka diangkat ke langit menjadi konstelasi Gemini. Sebuah pengingat bahwa dalam mitologi Yunani, bahkan kematian bisa berubah menjadi panggung keabadian. Dan disinilah letak rahasianya. Kisah Dioskuri bukan hanya tentang kepahlawanan, tapi juga tentang pengorbanan, kultus, dan bagaimana manusia kuno menafsirkan bintang sebagai simbol drama kehidupan. Pertanyaannya, apakah Gemini sekedar tanda astrologi atau sebenarnya jejak mitologi yang penuh ironi? Dua sosok kembar yang tampan, gagah, dan tak kenal takut ini bukan sekadar pahlawan muda. Mereka adalah figur yang selalu digambarkan menunggang kuda, seolah-olah hidup mereka memang ditakdirkan untuk berperang dan berpetualang. Dalam banyak lukisan dan kisah kuno, bayangan mereka selalu hadir bersama kuda dan dentuman pertempuran. Menariknya, konsep dewa kembar penolong bukan hanya milik Yunani. Tradisi Indo-Eropa lain juga mengenal figur serupa. Ashvins dalam mitologi Hindu atau Asvieni dalam mitologi Lituania. Seolah-olah di berbagai belahan dunia, manusia selalu membayangkan adanya pasangan kembar sakti yang turun dari langit untuk menolong mereka. Apakah ini kebetulan atau ada pola universal dalam imajinasi manusia kuno? Castor dan Pollux sendiri dikenal bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi juga karena hubungan persaudaraan mereka yang nyaris sempurna. Mereka digambarkan sebagai sahabat karib yang tak pernah bertengkar, selalu saling mendukung dan menjadi simbol kesetiaan. Sejarawan Aidan Nell bahkan menulis bahwa hubungan mereka menjadi contoh ideal cinta persaudaraan platonis, persahabatan militer, dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Namun, jangan salah, meski disebut si kembar, mereka tidak sepenuhnya identik. Castor adalah ahli kuda dan prajurit kavaleri yang terampil, sementara Pollux dikenal karena kekuatan tinjunya dan kebijaksanaannya. Perbedaan karakter ini justru membuat mereka semakin menarik. Satu mewakili disiplin militer, yang lain mewakili kekuatan dan kecerdikan. Keduanya muncul dalam berbagai petualangan besar, dari ekspedisi Jason mencari bulu domba emas hingga perburuan babi hutan Kalidon. Tetapi seperti banyak kisah Yunani, kehadiran mereka yang berulang justru menambah lapisan kebingungan dalam lini masa mitologi yang sudah rumit. Seolah mitologi Yunani memang sengaja ditulis seperti drama panjang penuh plot twist, dan Castor serta Pollux adalah salah satu pemeran utamanya. Pemujaan Dioskuri bukanlah sekedar tradisi lokal. Dari Sparta, tanah kelahiran Castor dan Pollux, hingga ke jantung Roma, kisah si kembar ini menjelma menjadi kultus yang menyebar luas, meninggalkan jejak berupa kuil, patung, dan legenda yang bertahan ribuan tahun. Dioskuri dipandang sebagai dewa penolong kembar, dengan simbol bintang di atas kepala mereka. Bagi para prajurit Yunani, mereka adalah pelindung di medan perang. Bagi para pelaut, mereka adalah cahaya harapan di tengah badai, hadir dalam bentuk fenomena alam yang dikenal sebagai api Saint Elmo. Bahkan bagi para penunggang kuda, Castor dan Pollux dianggap sebagai patron yang menjaga keselamatan perjalanan. Tak heran, sebelum pertempuran, para prajurit selalu berdoa dan mempersembahkan kurban, berharap si kembar turun tangan memberi perlindungan. Jejak pemujaan mereka terlihat jelas di seluruh Yunani. Di Peloponnesos, kuil-kuil megah berdiri, termasuk kompleks Menelaion di Therapne dekat Sparta. Di Attika, mereka dikenal dengan nama Anakes, dan kuil utama mereka di Athena disebut Anakeon. Nama boleh berbeda, tapi esensi pemujaan tetap sama. Dua sosok kembar yang diyakini mampu menolong manusia di saat genting. Ketika pengaruh Yunani merembes ke Italia melalui Magna Graecia, kultus Dioskuri pun menyeberang ke Roma. Dan disinilah mitos mereka semakin dramatis. Pada pertempuran Danau Regillus tahun 496 sebelum Masehi, legenda menyebut dua prajurit berjubah ungu menunggang kuda putih tiba-tiba muncul di tengah pertempuran.
Mereka membantu pasukan Romawi meraih kemenangan, lalu terlihat di Forum Romawi, minum dari sebuah air mancur, mengumumkan kemenangan, dan hilang begitu saja. Sosok misterius itu tak lain adalah Kastor dan Pollux. Sebagai bentuk penghormatan, bangsa Romawi membangun kuil megah untuk mereka pada tahun 484 sebelum Masehi di Forum Romawi. Hingga kini, 3 pilar tegak dari kuil itu masih berdiri, menjadi saksi bisu bagaimana mitos bisa menjelma menjadi monumen. Sejarawan mencatat bahwa Romawi percaya Kastor dan Pollux membantu mereka dalam berbagai pertempuran besar, termasuk Pharsalus. Menariknya, meski keduanya disembah bersama, Romawi lebih menonjolkan Kastor karena keterkaitannya dengan kuda dan pertempuran. Bahkan, masyarakat kelas penunggang kuda lebih suka menyebut mereka sebagai Kastor ketimbang Dioskuri. Sebuah detail kecil yang menunjukkan bagaimana mitos bisa berubah sesuai kebutuhan sosial. Baik Yunani maupun Romawi memiliki festival khusus untuk menghormati si kembar. Di Yunani, ada Dioskuria, sebuah pesta mewah yang erat kaitannya dengan ritus Theoxenia. Di Roma, perayaan berlangsung setiap Ides Quintilis, 15 Juli, bertepatan dengan peresmian kuil mereka. Parade besar digelar, para pria dari kelas penunggang kuda berbaris menunggang kuda dari kuil Mars menuju kuil Dioskuri, lalu berakhir di kuil Jupiter. Sebuah ritual yang bukan hanya religius, tapi juga politis, menegaskan status sosial dan kekuatan militer Romawi. Kastor dan Pollux sering disebut sebagai Dioskuri, yang berarti putra Zeus. Namun, sebutan ini ternyata tidak sesederhana kedengarannya. Gelar itu justru menimbulkan kebingungan, karena kisah kelahiran mereka penuh dengan keanehan dan kontradiksi. Seperti banyak pahlawan Yunani lainnya, cerita mereka berawal dari nafsu Zeus yang tak pernah terpuaskan. Raja para dewa yang terkenal lebih sibuk mengejar cinta terlarang daripada mengurus Olympus. Ibu mereka adalah Leda, putri Raja Testius dari Pleuron. Leda menikah dengan Tyndareus, seorang bangsawan Sparta yang kemudian diangkat menjadi raja setelah Herakles menyingkirkan penguasa lama, Hippokuon. Kehidupan Leda yang tampak tenang berubah drastis ketika Zeus dengan segala tipu dayanya turun dari Olympus. Kali ini, ia memilih menyamar sebagai seekor angsa putih yang anggun, berpura-pura melarikan diri dari elang yang mengejarnya. Dengan cara itu, Zeus berhasil merayu Leda dan menyembunyikan perselingkuhannya dari Hera, sang ratu cemburu. Yang membuat kisah ini semakin aneh adalah konsekuensi dari malam itu. Leda tidur dengan Zeus dan suaminya, Tyndareus, pada waktu yang hampir bersamaan. Hasilnya, sebuah kehamilan yang tidak biasa. Alih-alih melahirkan secara normal, Leda justru bertelur 2 kali. Dari telur pertama lahirlah Kastor dan Pollux, sementara dari telur kedua lahir Helen, yang kelak jadi pemicu perang Troya dan Clitaemnestra. Namun, disinilah letak paradoksnya. Dalam versi mitos yang paling populer, Pollux dan Helen adalah anak Zeus, sementara Kastor dan Clitaemnestra adalah anak Tyndareus. Artinya, Kastor dan Pollux bukanlah kembar sejati, melainkan bagian dari kembar 4. Lebih ironis lagi, hanya satu dari mereka yang benar-benar putra Zeus. Jadi, sebutan Dioskuri atau putra Zeus sebenarnya agak menyesatkan. Versi lain bahkan lebih rumit. Ada catatan langka yang menyebut bahwa ibu mereka bukan Leda, melainkan Nemesis, dewi pembalasan. Jika benar, maka kisah kelahiran Kastor dan Pollux bukan hanya tentang cinta terlarang Zeus, tapi juga tentang takdir yang dipenuhi dendam kosmik. Dengan semua versi yang saling bertentangan, satu hal menjadi jelas, mitologi Yunani memang gemar menciptakan drama keluarga yang penuh intrik, dan Kastor serta Pollux adalah contoh sempurna bagaimana garis keturunan ilahi bisa menjadi kabur, ambigu, bahkan ironis. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar anak Zeus, atau sekedar korban dari mitos yang terlalu gemar menambahkan plot twist? Dioskuri dikenal sangat protektif terhadap saudara perempuan mereka. Mereka pernah menyelamatkan Helen dari penculikan Theseus, bahkan menjaga para pelamarnya hingga akhirnya ia menikah. Namun, ironisnya, mereka justru absen dalam menculikan Helen yang paling terkenal oleh Paris yang memicu perang Troya. Alasannya tragis. Kastor dan Pollux sudah meninggal hanya beberapa jam sebelum peristiwa itu terjadi. Kematian mereka berawal dari perseteruan keluarga. Sepupu mereka, Idas dan Linceus, putra Raja Messenia, bukanlah orang sembarangan. Keduanya adalah Argonaut, dan Linceus memiliki penglihatan luar biasa, mampu menembus kegelapan, pepohonan, bahkan dinding. Sebuah kemampuan yang kelak menjadi penentu nasib Dioskuri. Konflik semakin rumit ketika Kastor dan Pollux jatuh cinta pada saudara kembar Pibi dan Hilaira yang sudah bertunangan dengan Idas dan Linceus. Alih-alih menerima keadaan, Dioskuri menculik kedua wanita itu dan menikahi mereka. Dari pernikahan itu lahirlah Anogon, putra Kastor, dan Menesileus, putra Pollux. Tindakan ini menyalakan bara dendam yang tak terhindarkan. Ketegangan memuncak saat keempat sepupu terlibat dalam penyerbuan ternak di Arkadia. Idas dan Linceus menipu Dioskuri dengan kontes makan curang.
Mereka sudah menghabiskan sebagian besar makanan sebelumnya, sehingga Castor dan Pollux kalah dan kehilangan hak atas ternak. Merasa dipermainkan, Dioscuri murka dan berusaha merebut kembali ternak itu secara diam-diam. Namun, berkat penglihatan Linceus, misi rahasia mereka terbongkar. Pertarungan sengit pun pecah di tengah malam. Dalam kekacauan itu, Idas berhasil melukai Castor hingga tewas, sementara Pollux membunuh Linceus. Saat Idas hendak menyerang Pollux dari belakang, Zeus turun tangan dengan petir mematikan yang mengakhiri hidup Idas. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Pollux mendapati Castor sekarat dan dengan penuh keputusaan ia memohon kepada Zeus untuk menyelamatkan saudaranya. Zeus tidak bisa menghidupkan Castor kembali, tetapi sebagai putra Zeus, Pollux berhak atas keabadian. Tersentuh oleh kasih persaudaraan yang begitu tulus, Zeus menawarkan solusi. Pollux boleh berbagi keabadian dengan Castor. Dengan demikian, keduanya hidup dalam siklus paradoks, bergantian antara Olympus dan dunia bawah, sehari abadi, sehari fana. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi pahit. Castor dan Pollux tidak pernah benar-benar bersama lagi, selalu bergantian dalam terang dan gelap, sebuah keabadian yang ironis, hidup selamanya, tetapi terpisah. Untuk mengakhiri penderitaan itu, Zeus akhirnya mengabadikan mereka di langit sebagai rasi bintang Gemini. Dengan cara ini, kedua saudara yang tak terpisahkan akhirnya bersatu kembali, bukan di bumi, bukan di Olympus, melainkan di langit malam yang abadi. Kisah Castor dan Pollux menunjukkan bahwa mitologi Yunani bukan sekedar kumpulan legenda kuno. Ia adalah cermin tentang persaudaraan, pengorbanan, dan ironi keabadian. Dari cinta mereka pada Helen, konflik dengan sepupu, hingga tragedi yang berakhir dengan keabadian di langit malam. Semua detail ini mengingatkan kita bahwa mitos seringkali lebih dramatis daripada kenyataan. Gemini, yang kini kita kenal sebagai zodiak, sesungguhnya adalah simbol paradoks, hidup dan mati, fana dan abadi, terang dan gelap. Zeus mungkin telah memisahkan mereka dengan siklus keabadian yang aneh, tapi pada akhirnya ia juga menyatukan mereka di langit sebagai konstelasi yang tak pernah padam. Dan disinilah rahasianya. Setiap kali kita menatap bintang Gemini, kita sebenarnya sedang menatap kisah dua saudara yang rela berbagi nasib, bahkan hingga keabadian. Sebuah pengingat bahwa mitos bukan hanya cerita, melainkan warisan simbolis yang terus hidup di atas kepala kita. Jika kamu merasa kisah ini membuka perspektif baru tentang mitologi Yunani, jangan lupa subscribe channel Rahasia di Balik Fakta agar tidak ketinggalan cerita-cerita mitos, sejarah, dan rahasia yang jarang dibahas. Like dan share video ini kalau menurutmu Castor dan Pollux layak dikenal lebih luas. Menurutmu, apakah keabadian yang mereka dapatkan adalah anugerah atau justru kutukan? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Karena di balik setiap fakta, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap.